warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Kali ini kita akan membahas terkait materi larutan. Untuk materi larutan ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar, yang mana mata kuliah ini masuk ke dalam hibah pembelajaran daring kolaboratif antara program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dengan program studi S1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Oke, kalau begitu teman-teman mungkin sudah tidak sabar dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, untuk pertama kita akan melakukan pembahasan terkait bagaimana definisi dan konsep dasar larutan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata larutan, yang mana kita sudah berteman baik dengan larutan ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya ketika kita membuat teh, membuat seduhan kopi, dan membuat sirup. Nah, larutan sendiri didefinisikan sebagai campuran yang homogen dari dua zat atau lebih. Seperti halnya teh, ketika kita menyeduh teh, maka terdapat zat terlarut atau solut yaitu teh, kemudian bercampur dengan pelarutnya atau solvennya yaitu air. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau berbicara larutan, otomatis terdapat dua komponen penyusunnya. Yang pertama yaitu pelarut atau yang biasanya kita sebut sebagai solven, yang mana solven ini disebut sebagai komponen yang memiliki komposisi yang paling banyak dalam suatu larutan. Dan solven inilah yang nantinya akan menentukan sifat dari larutan. Kemudian yang kedua adalah zat terlarut atau yang biasanya kita sebut sebagai solut. Nah, zat terlarut ini merupakan komponen yang memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan solven atau pelarut dalam suatu larutan. Di mana ketika solven bereaksi dengan solut, maka akan terbentuk suatu larutan. Kemudian untuk fase larutan, seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman hanya mengetahui bahwa larutan itu dalam bentuk cairan. Tetapi larutan itu dibedakan menjadi 3 fase atau 3 wujud, yaitu wujud gas, wujud padatan, dan wujud cairan. Berikut adalah contoh-contoh larutan dengan ketiga wujud tersebut. Seperti halnya udara dan gas alam, yang mana udara dan gas alam ini terbentuk dari solut yang berbentuk gas, kemudian solvennya juga berbentuk gas, sehingga wujud dari larutan ini adalah gas. Kemudian ada perunggu dan kuningan, yang mana antara solut dengan solven sama-sama berbentuk padatan, sehingga larutannya dikatakan padatan. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kalau kita berbicara kelarutan, otomatis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari kelarutan tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu terkait jenis pelarut. Secara umum, molekul polar dan ion akan lebih larut dalam air dibandingkan dengan zat-zat non-polar, karena ini berlaku dalam kaidah yang serupa akan saling melarutkan, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah like dissolve like. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel, yang mana ukuran partikel ini berhubungan dengan luas permukaan. Jadi zat kecepatan kelarutan dapat dipengaruhi oleh luas permukaan atau besar kecilnya dari partikel zat terlarut atau solut. Luas permukaan sentuhan zat terlarut dapat diperbesar melalui proses pengadukan atau pengerusan secara mekanis. Yang ketiga adalah suhu. Suhu ini mempengaruhi kelarutan suatu zat. Jadi teman-teman coba bayangkan dalam suatu gedung bioskop yang sangat banyak penontonnya, yang mana mereka asik menonton, kemudian tiba-tiba terjadi kebakaran. Yang pasti di dalam gedung tersebut otomatis terjadi peningkatan kalor atau peningkatan suhu,
Sehingga dengan adanya peningkatan suhu tersebut, maka akan menjadikan orang-orang yang ada di dalam bioskop tersebut akan berhamburan untuk keluar. Begitu juga dengan kelarutan. Jika terdapat kalor, maka semakin renggang jarak antara molekul zat padat, sehingga kekuatan gaya antar molekulnya menjadi lemah. Oleh karena itu akan terjadi pelepasan ikatan oleh gaya tarik molekul pelarut. Yang terakhir adalah pengadukan, yang mana tumbukan antar partikel zat dengan pelarut ini akan semakin cepat terjadi ketika semakin lamanya terjadi pengadukan, sehingga solut akan mudah untuk terlarut terhadap solvent. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kita akan mempelajari bersama terkait jenis-jenis larutan. Jadi, untuk larutan sendiri itu dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah larutan encer, yang mana larutan encer ini merupakan larutan yang memiliki jumlah solut atau zat terlarut yang sedikit. Selain itu, larutan encer ini juga memiliki konsentrasi yang rendah. Sedangkan untuk jenis yang kedua adalah larutan pekat, yang mana larutan pekat ini kebalikan dari larutan encer, yaitu memiliki jumlah solut yang lebih banyak serta memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, dari kedua jenis larutan ini dipengaruhi adanya tingkat konsentrasi, yang mana tingkat konsentrasi ini akan berpengaruh terhadap sifat koligatif larutan. Seperti halnya teh. Ketika kita menyeduh teh, teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kiri terdapat teh yang lebih pekat, artinya bahwa terdapat solut yang lebih banyak serta memiliki konsentrasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan teh yang di sebelah kanan. Jadi, teman-teman juga bisa lihat gambar di atasnya, yang mana larutan pekat ini memiliki jumlah solut yang lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan encer. Terkait sifat koligatif larutan, yang mana mempengaruhi konsentrasi dari larutan. Jadi sifat koligatif larutan ini dibedakan menjadi beberapa, teman-teman. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Oke, kita bahas satu persatu. Check it out. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair dapat menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut ini mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan penguapan yang akan semakin berkurang. Nah, untuk mengetahui berapa nilai penurunan tekanan uap jenuh, maka kita bisa melakukan dengan melalui perhitungan sebagai berikut. Kemudian berikut adalah contoh dari penurunan tekanan uap jenuh. Jadi, di sini diketahui 45 gram glukosa dengan MR 180 dan dilarutkan di dalam 90 gram air yang merupakan solvennya. Dan di sini juga diketahui tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 18 mmHg. Sehingga hitung penurunan tekanan uap jenuh air tersebut. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari mol glukosa terlebih dahulu, kemudian mol solvennya yaitu air, lalu kita tentukan terlebih dahulu fraksi mol glukosa, sehingga bisa kita tentukan nilai delta P atau penurunan tekanan uap jenuh dari air. Untuk sifat negatif yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Nah, adanya penurunan tekanan uap jenuh dapat menyebabkan titik didih larutan ini akan semakin lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, maka kenaikan titik didihnya dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tetapi, ketika pelarut yang digunakan ini adalah air dan tekanan udara yang digunakan adalah 1 atm,
Maka untuk menghitung nilai titik didih larutan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk sifat koligatif larutan yang ketiga adalah penurunan titik beku. Nah, untuk menghitung nilai penurunan titik beku dari suatu larutan, kita dapat menggunakan rumus yang bagian atas. Tetapi ketika pelarut yang digunakan ini adalah air dengan tekanan udara 1 atm, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang bagian bawah. Untuk sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmosis, di mana teman-teman bisa lihat pada tabung ini terdapat 2 tabung U, yang mana ruang tabung U bagian kanan ini berisi pelarut murni, sedangkan ruang bagian kiri ini berisi larutan yang pelarutnya sama dengan ruang bagian kanan. Akan tetapi konsentrasinya yang ruang bagian kiri ini lebih pekat. Nah, 2 ruang tersebut dipisahkan oleh membran semipermeabel yang memungkinkan molekul pelarut lewat tetapi menghalangi jalannya molekul zat terlarut. Nah, pada awalnya tinggi permukaan zat cair dalam 2 ruang tersebut sama. Dengan berlalunya waktu, maka tinggi permukaan zat cair dalam tabung bagian kiri akan naik, sementara yang bagian kanan akan turun. Proses ini akan terus sampai terjadinya keseimbangan. Setelah itu tidak akan ada lagi perubahan yang bisa diamati secara makroskopis. Inilah yang disebut dengan sistem atau proses osmosis. Nah, berikut adalah cara untuk menghitung nilai tekanan osmosis pada suatu larutan. Oke, berikut adalah beberapa contoh latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan secara mandiri dan bisa mengukur kemampuan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi larutan ini. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap semangat teman-teman. Oke, demikian adalah penjelasan terkait materi larutan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait materi konsentrasi larutan yang masih berkesinambungan dengan materi larutan ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.